Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati Bapak Wahyudi SPD MSIhan selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta teman-teman yang selalu saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 20A1, yang beranggotakan dari Ariandi Sonata, Elsa Salsabila, dan saya sendiri, Regitati Ayu Permana Putri. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai identitas nasional. Materi pertama akan dibacakan oleh Salsabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk memberdayakan dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa suatu dengan bangsa yang lain. Menurut Kellen tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri khas suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain pada kehidupannya. Kok slide-nya belum ganti ya? Belum. Aja. Belum ganti ya, Bang? Belum. Pembentukan identitas nasional. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang paling panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Identitas nasional dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang diartikan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya dikenal sebagai nasionalisme. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan faktor pembentuk identitas nasional. 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa-bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Yang keempat adalah faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara,
Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Keenam, faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti halnya diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama adalah identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu halnya fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas ini meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Kemudian yang kedua ialah identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Selain karena dasar dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga ialah identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan identitas yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya akan disambungkan oleh Regita. Fungsi identitas nasional. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai landasan negara. 3. Sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Unsur identitas nasional. 1. Bendera Indonesia. 2. Bahasa Indonesia. 3. Lambang negara. 4. Semboyan bangsa. 5. Lagu kebangsaan. 6. Dasar falsafah negara. 6. Konstitusi negara. 8. Bentuk negara. 9. Sistem Indonesia. Contoh identitas nasional. 1. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. 2. Bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. 3. Lagu Bangsa Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. 4. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. 5. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.